Malut United comeback, Persib Bandung ke puncak klasemen. Luar biasa persaingan di papan atas BRI Super League musim 2025-2026. Di penghujung tahun 2025 ini, Persib Bandung berhasil mengambil alih puncak klasemen secara resmi setelah Borneo FC gagal untuk mendapatkan poin di laga menghadapi Malut United FC. Malut United berhasil comeback dengan skor 3-2 dan menariknya ini mantan pemain Persib berkontribusi besar atas kemenangan Malut dan membuat Persib berada di puncak klasemen saat ini. 3 gol dari Malut, 2 diantaranya dicetak oleh mantan pemain Persib yaitu David da Silva dan Gustavo Franca. Kemudian ada 2 assist dari Tyron Del Pino yang merupakan mantan pemain Persib juga. Kemudian ada blunder dari Ahmad Agung yang menjadi gol kedua bagi Malut United penyama kedudukan, dan Ahmad Agung juga merupakan mantan pemain Persib. Ini mantan yang mantap bagi Persib Bandung ya, karena berhasil tentunya membantu Persib setidaknya saat ini berada di puncak klasemen. Nah, sementara bagi Borneo FC ini merupakan laga yang tentunya tidak diharapkan hasilnya, karena dengan hasil ini berarti mereka punya 4 laga tanpa kemenangan ya, dan 3 diantaranya mereka mengalami kekalahan. Setelah sebelumnya mereka mengalami kemenangan yang sangat panjang gitu ya, mereka mendapatkan raihan kemenangan yang luar biasa dengan berapa kali kemenangan itu saya lupa, unbeaten, dan akhirnya mereka kalah untuk yang pertama kalinya itu ketika menghadapi Bali, dan sampai saat ini mereka belum kembali ke performa yang terbaiknya, belum ke hasil positif lagi. Di laga ini 2 kali comeback ya dari Malut. Jadi Borneo FC ini unggul lebih dulu, disamakan oleh Malut, unggul lagi, disamakan lagi oleh Malut, dan akhirnya ada gol kill the game di menit 90 plus 3 dari golnya Gustavo Franca, asis Tyron Del Pino. Oke, mungkin gue akan sedikit bercerita tentang laga ini dan juga cerita review maksudnya ya. Review sedikit dari laga ini dan juga mungkin membahas soal persaingan nih di papan atas. Dari laga ini kita melihat bagaimana kedalaman skuad sepertinya ya yang menjadi masalah bagi Borneo FC, karena kita melihat ketika pemain-pemain inti ditarik keluar, itu pemain yang masuk tidak bisa perform. Salah satunya adalah Ahmad Agung yang justru membuat blunder dan membuat Malut United bisa menyamakan kedudukan. Dan terlihat juga ada mungkin pemain-pemain yang lain juga gitu ya. Kalau secara permainan sebenarnya cukup bagus ya. Borneo ini selalu punya cara lah untuk membongkar pertahanan lawan gitu. Dengan trupas-trupas dari Wanvia, dengan kecepatan dan aksi dari Peralta, kemudian permainan-permainan dari belakang juga cukup bagus lah kalau secara permainan. Tapi mungkin kedalaman skuad ini yang perlu ditambah nih bagi Borneo. Jadi mungkin harus bisa mencontoh Persib ini, ketika pemain lain tidak bisa main, ada pemain lain yang setara kualitasnya. Ketika pemain satu tidak bisa full time, ada pemain lain sebagai pengganti yang justru bisa lebih perform dan menjadi pemecah masalah gitu. Nah, sementara di sisi lain Malut United yang tampil dengan kepercayaan diri yang begitu luar biasa, kepercayaan diri yang begitu tinggi, karena sebelum laga menghadapi Malut ini, Malut United telah mengalami 2 kemenangan beruntun, diantaranya mengalahkan Persib gitu ya. Bahkan kalau kita hitung mungkin ini 9 atau 10 laga tanpa kekalahan berarti bagi Malut. Ini luar biasa. Jadi Malut tampil dengan kepercayaan diri yang begitu penuh, tampil di hadapan pendukung sendiri, dan tentu saja motivasinya adalah mendapatkan poin penuh untuk uh, mengikuti persaingan di jalur juara musim ini. Karena sekarang berarti hanya terpaut 3 poin antara Malut dan Persib Bandung di puncak klasemen. Dan Malut punya skuad yang sangat baik, kedalaman skuad yang sangat baik. Kemudian di laga menghadapi Borneo juga para pemainnya perform, dan pelatihnya juga sangat cerdas dalam memutuskan pergantian pemain. Ketika Yakob Sayuri yang baru saja sembuh kemudian tidak perform, langsung diganti oleh Taufik Rustam yang justru itu membuat Malut United berhasil untuk menyamakan kedudukan. Artinya pergantian pemain ini berhasil. Jadi keputusannya sangat tepat dari pelatih mengganti pemain yang tidak perform dengan pemain yang bisa memecah kebuntuan, dan akhirnya membawa Malut United menang 3-2. Jadi secara permainan Malut United sangat luar biasa. Mereka terus melakukan pressing, membuat Borneo sulit untuk mengembangkan permainan. Ya meskipun sempat kecolongan di laga ini Malut United karena mereka tertinggal lebih dulu sebanyak 2 kali. Jadi masih ada lubang-lubang yang harus ditutup lah. Tapi secara apa ya, secara spirit, secara semangat, kemudian menunjukkan determinasi itu luar biasa Malut United. Bagaimana cara mereka bermain dengan sangat menginginkan 3 poin itu mereka kerjakan dengan
sepenuh hati gitu ya, dengan kerja keras yang luar biasa dan menghasilkan gol di menit akhir membawa Malut saat ini berada di peringkat ketiga. Nah, kita berbicara persaingan di papan atas BRI Super League musim ini nih, di mana Persib 34 poin sama dengan Borneo, karena Persib unggul head to head jadi Persib di atas. Kemudian di peringkat ketiga ada Malut dengan 31 poin, di peringkat keempat ada Persija Jakarta dengan 29 poin yang belum bermain, baru akan bermain hari Senin menghadapi Bayangkara. Nah, ini menariknya, di mana Persija Jakarta yang sekarang berada di peringkat keempat itu punya kans atau peluang yang sangat besar untuk naik ke peringkat tiga di hari Senin nanti, karena lawannya Bayangkara yang baru saja dikalahkan oleh Persib Bandung ya. Bayangkara kalah dari Persib sebelumnya, dan Bayangkara juga secara performa masih belum maksimal. Jadi ini Persija yang akan bermain di kandang, meskipun laga sebelumnya mereka kalah dari Semen Padang, tapi karena ini bermain di kandang motivasinya mungkin lebih tinggi. Kemudian mereka juga ingin tentunya tidak ingin kehilangan poin di laga ini. Jadi Persija ini akan punya kans peluang yang sangat besar lah untuk menang. Jadi Persija sepertinya akan menang dan naik ke peringkat 3 hari Senin nanti. Dengan naiknya Persija, kalau Persija menang ya, kalau Persija menang naik ke peringkat 3 punya 32 poin. Jadi hanya berjarak 2 poin dengan Persib dan juga Borneo. Ini luar biasa. Nah, yang menarik ya, paling menarik lagi mungkin ya, itu akan terjadi nanti di pekan ke-16 gitu. Pekan ke-16 itu sekitar tanggal 4 Januari mulainya. Nah, di tanggal 4 Januari ini Persib Bandung itu akan menghadapi Persik Kediri, tapi laganya away ke Stadion Brawijaya Kediri. Kemudian Borneo yang ini akan menjamu PSM Makassar di kandang, dan Persijanya itu akan menghadapi Persijap Jepara. Malut United yang akan menghadapi PSBS Biak. Nah, di sini pertarungan mungkin yang akan luar biasa ditunjukkan oleh keempat tim papan atas ini. Persib bertandang ke Persik Kediri, ya Persik secara performa masih up and down meskipun kemarin menang di laga menghadapi Persis ya. Kemudian Persibnya sedang dalam performa yang maksimal, jadi Persib punya peluang lah untuk menang di laga ini. Peluangnya mungkin cukup besar meskipun away. Dan Persib juga dalam laga away punya mental yang sangat bagus gitu ya. Nah, Persib bisa menang nih. PR-nya adalah Borneo. Apakah Borneo akan bangkit di laga menghadapi PSM? Sementara PSM ini meskipun baru saja kalah dari Persib, tapi PSM ini tim yang bisa menyulitkan lawan lah, tim yang sulit untuk ditembus gitu. Kemarin juga kan golnya itu dari set piece ya, dari skema open play. PSM ini punya pertahanan yang cukup kuat ya. Aloysius Neto dan juga Yuran Fernandes tampil sangat solid musim ini, meskipun ya belum di titik performa terbaiknya gitu. Tapi selalu menyulitkan lawan lah. Sedangkan Borneo-nya belum punya kepercayaan diri yang penuh gitu ya, karena mereka kalah lagi dan ini 4 laga tanpa kemenangan beruntun. Jadi akan coba ini dimanfaatkan oleh PSM sepertinya, dan sulit ini bagi Borneo. Kalau Borneo gagal untuk mendapatkan kemenangan, nah tim di bawahnya itu punya peluang sangat besar untuk menang karena Persijanya menghadapi Persijap. Jadi Persijap kan saat ini sedang berada di dasar klasemen dengan raihan tanpa kemenangan berapa laga itu sangat banyak. Terakhir kali mereka menangkan lawan Persis. Jadi wah, ini Persija sih diambang dua kemenangan beruntun ya, menghadapi Bayangkara dan menghadapi Persijap. Nah, menariknya Borneo tadi cukup sulit ya menghadapi PSM. Maka kalau Borneo gagal menang, at least imbang lah. Itu membuat Persija Jakarta kan berarti akan menyalip gitu ya kan, 32 ke 34, berarti kan 30, oh sorry, berarti sama poinnya ya, 35. Ya artinya Borneo ini akan semakin dekat dengan tim di bawahnya itu secara jarak poin. Dan Malut United-nya diambang kemenangan juga karena menghadapi PSBS Biak. Nah, menghadapi PSBS Biak yang berada di peringkat bawah ini, Malut United bermain di kandang, dan kemenangan tentunya ini akan coba diraih oleh Malut United. Dan kalau Malut menang, itu maka Malut akan mendapatkan 34 poin. Kalau Borneo-nya gagal menang, maka Borneo akan sama poinnya dengan Malut, dan Borneo akan ke bawah karena kalah secara head to head. Nah, ini menarik. Kalau terjadi Borneo gagal menang, maka Persija Jakarta akan naik ke peringkat 2, Borneo akan ke peringkat keempat. Malutnya akan ada di peringkat 3. Kalau Borneo gagal menang di pekan ke-16. Nah, itu mungkin ya sedikit review dan juga bahasan soal persaingan di papan atas klasemen Super League musim ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten dari Mitra Sepak Bola. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita sehat selalu.